Hari ini saya akan berpetualang di hutan karet Kabupaten Mesuji. Karet memang menjadi komoditi unggulan kawasan transmigrasi ini. Biasanya kalau pohon karet itu yang dimanfaatkan adalah getahnya, tapi kalau di sini saya sama ibu-ibu di Desa Adiluhur, Kecamatan Pancajaya, yang mau kita manfaatkan adalah ini dia, bijinya. Buah karet yang sudah masak akan jatuh sendiri. Dengan cepat, buah ini akan berkecambah dan tumbuh menjadi pohon-pohon karet baru yang mengganggu pertumbuhan pohon lainnya. Karena itulah, buah-buah karet ini harus segera dimanfaatkan. Jadi di sini biji karetnya langsung kita kupas dan disortir. Jadi yang seperti ini yang putih bersih kita ambil, tapi yang kayak ini nih, kayak hitam-hitam gini akan kita buang karena ini udah jamuran. Karena biji karet ini mengandung banyak minyak kan, jadi kita harus kerja cepat. Kalau enggak, ditinggal semakin lama, semakin banyak jamurnya. Jadi kita harus kerja cepat. Yang sudah dikupas bersih seperti ini akan kita bawa pulang dan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu perebusan. Ayo Bu. Olahan biji karet ala Desa Adiluhur memang memerlukan beberapa tahapan. Dan sekarang waktunya saya merebus biji-biji karet yang telah disortir. Merebusnya cukup 10-15 menit saja atau sampai daging biji karet lunak agar mudah diolah. Ini yang udah disortir tadi, langsung kita rebus. Jadi fungsi perebusan ini supaya biji karetnya itu jadi lembek, karena setelah ini untuk pengolahan berikutnya masih harus disortir lagi, dibuang bagian yang beracunnya. Setelah lunak, biji karet dikupas dan dibersihkan. Inilah tahap yang harus diwaspadai. Biji karet memiliki kandungan senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Jadi makanya harus terus diganti rutin. Gua ambil dulu yang baru. Jadi fungsi direbus tadi supaya kita tuh lebih mudah ngebukanya untuk nyortir lagi. Bagian yang hitam, yang busuk akan lebih mudah kelihatan kalau seperti ini. Dan ini juga, ini adalah bakal tunasnya. Ini bagian yang paling banyak mengandung racun. Jadi ini harus dibuang. Walaupun sudah dibuang bakal tunasnya, tapi biji karet ini masih tetap harus direndam kurang lebih sampai 5 hari. Dan dalam 1 hari itu kita mengganti airnya bisa sampai 3 kali. Karena biji karet ini masih mengandung racun sianida, dan sifat racun sianida ini larut dalam air. Jadi semakin lama direndam, semakin bagus. Zat beracun pada biji karet berperan sebagai perlindungan dari serangan predator. Jika sampai masuk ke dalam tubuh, racun ini tidak hanya menimbulkan sesak nafas, namun juga bisa mengakibatkan kematian. Jadi biji karet yang tadi udah digiling sampai halus, sekarang dicampur dengan tepung aci, kemudian dicampur dengan rempah-rempah. Ini wanginya sangat-sangat menggoda. Terus mau ditambahin juga dengan cabai supaya rasanya nikmat. Karena ini kita mau bikin kerupuk dari biji karet. Adonan biji karet yang telah dibumbui lantas dibentuk memanjang dan didiamkan selama 1 malam. Aci karet yang sudah mengeras diiris tipis, kemudian dijemur hingga kering dan digoreng.
Wangi rempah khas Lampung ini membuat saya tak sabar untuk mencobanya. Manfaat dari inovasi biji karet ini bukan hanya terasa buat lingkungan, namun juga bagi peningkatan ekonomi ibu-ibu desa Adiluhur. Enakan tuh ada lawannya gitu, pakai nasi, pakai ikan, pakai sambal ya Bu ya. Serius, ini rasanya tuh enak, gurih, terus ada pedes-pedesnya dikit. Ibu masih gegoreng, tapi saya udah nyobain duluan, nggak apa-apa ya Bu ya. Saya udah nggak tahan. Dan ini menurut saya inovasi berbasis alam yang sangat baik ya. Karena selama ini kalau yang digunakan hanya getah karetnya saja, dan bijinya itu berhamburan di mana-mana tidak digunakan, tapi sekarang bisa diolah menjadi makanan. Dan karena biji karet itu sifatnya gampang tumbuh kan, jadi kalau dibiarkan begitu saja akan cepat tumbuhnya dan mengambil nutrisi dari pohon-pohon karet yang sedang berkembang. Jadi kalau kayak gini, kebun karetnya bersih, hasilnya juga bisa dinikmati. Dan ini proteinnya tinggi loh.